Sejarah punya banyak cerita, tergantung dari mana kita melihat sebuah peristiwa. Namun orang-orang besar selalu punya cara bagaimana agar dirinya masuk dalam lintasan sejarah. Di antara kepingan jejak sejarah, terdapat salah satu peninggalan syiar Islam di Desa Pasir Mayang, Kabupaten Pasir, yang saat ini masih terus dijaga dan masih terpelihara. Makam Datu Bejambe, seorang ulama besar yang punya pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Kabupaten Pasir. Makam Datu Bejambe terletak di dataran tinggi, tak jauh dari tepi pantai di Desa Pasir Mayang. Tak ada ornamen yang terlalu mencolok di kompleks makam ini. Bahkan makam ulama besar ini saling berdampingan dengan makam-makam lainnya. Oke Tribuners, di sebelah Ami ini adalah makam dari Datu Bejambe, di mana Tuan Syekh Syahid Al-Imam Mempawah merupakan penyebar agama Islam pertama di Tanah Pasir, khususnya di Desa Pasir Mayang ini Tribuners. Dan orang Pasir Mayang sering menyebut beliau dengan sebutan Syekh Datu Bejambe karena jenggotnya yang panjang. Di sini Tribuners sudah bisa melihat bahwa ini adalah makam dari beliau, dan juga kita bisa melihat di sini Tribuners ditutupi oleh kain kuning juga, menurut kepercayaan dari orang-orang sini juga pastinya, dan ada baca-bacaan juga Tribuners. Dan di sebelah sana juga ada makam dari Syekh Abdurrahman, dan mungkin kita akan ke sana juga untuk melihat Tribuners. Ayo. Nah, Tribuners, Syekh Syahid Al-Imam Mempawah menyebarkan agama Islam di Tanah Pasir, dan penyebaran Islam Tribuners kemudian dilanjutkan oleh salah satu muridnya yang bernama Pangeran Syahid Syarif Abdurrahman Al-Qodri, atau yang biasa dikenal dengan Syekh Abdurrahman, atau beliau yang berasal dari Mempawah, Kalimantan Barat. Namun beliau tidak langsung datang ke Pasir Mayang Tribuners, melainkan langsung ke Pasir Balengkong yang berada di Tanah Grogot terlebih dahulu. Dan makam beliau ada di sebelah sana, bisa Tribuners lihat. Dan di sana juga Tribuners bisa melihat bahwa makamnya ditutupi oleh pagar juga, namun tidak diberikan atau dikasih kain kuning. Kita mungkin langsung ke sana aja ya Tribuners. Berdasarkan penelusuran Tribun Kaltim, Datu Bejambe adalah seorang ulama bernama lengkap Syahid Ahmad Maulana Khairuddin yang diberi gelar Imam Pawah dari Kerajaan Mempawah. Dirinya ditugaskan berdakwah menyebar agama Islam di Kerajaan Sadurenggas untuk kemudian menetap di Desa Pasir Mayang. Dijuluki Datu Bejambe karena konon secara fisik beliau mempunyai jenggot yang panjang, sehingga secara harfiah arti julukannya adalah ulama berjenggot panjang. Tepatnya pada tahun 1622 atas utusan dari Kesultanan Banten, Datu Bejambe datang berdakwah ke Kerajaan Sadurenggas untuk melanjutkan dakwah dari Abu Mansyuh Indrajaya. Kemudian dinikahkan atau dijodohkan dengan putri Abu Mansyuh, yakni Aji Putri Mitir. Dari hasil pernikahan tersebut mereka memperoleh 2 orang putra dan juga seorang putri, yakni bernama Aji Sayyid Abdul Rahman, Aji Sayyid Mustafa, dan juga Aji Syarifah Ratna beranak. Kalau kita menyebutnya Raja Bejambe itu dia punya jenggot sepanjang. Jambe itu jenggot. Jambe Oh, itu jenggot. Bahasa Raja yang berjenggot. Berjenggot panjang. Oke. Itu Jambe bahasa Pasir. Jambe. Dan kepercayaan dari warga sini adalah beliau yang menyebarkan agama Muslim di wilayah Pasir Mayang ini ya. Iya. Sebagai seorang mubalik yang dipercaya Kerajaan Sadurenggas untuk menyiarkan Islam, Datu Bejambe tidak lekang menyiarkan syariat-syariat Islam melalui tutus keturunannya.
Pada saat itu Datu Bejambe memerintahkan putra pertamanya yaitu Aji Sayyid Abdul Rahman untuk memimpin menjadi mubalik di daerah pelabuhan kerajaan Sadurenggas, yakni Pasir Mayang dan daerah pesisir meliputi Olong Telake, Olong Tunan, serta sampai Teluk Balikpapan, hingga ke pesisir selatan di Tanjung Aru, Teluk Aper, dan juga Tanah Bumbu. Sementara putra keduanya yang bernama Aji Sayyid Mustafa, ia diperintahkan untuk memimpin atau berdakwah di daerah paling ramai pada zaman kala itu, yakni di Batu Botuk Olong Komam, yang kemudian mendirikan masjid di wilayah dakwahnya, meliputi Sungai Kandilo dan juga Tabalong, serta pedalaman Gunung Meratus. Melalui tutus keturunan atau zuriat Abu Mansyuh Indrajaya dan juga Imam Pawah inilah dakwah Islam menyebar ke seluruh kerajaan Sadurenggas. Kemudian di tahun 1703 berubah menjadi Kesultanan Pasir. Oke Tribuners, tadi kita sudah melihat-lihat tempat dari makam Datuk juga di sana, Datuk Bajambe, yang dipercaya oleh masyarakat sini Tribuners merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam, dan mereka juga percaya bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Kalimantan Timur adalah lewat Pasir Mayang ini tersebut Tribuners, dan juga mereka merupakan orang yang pertama kali percaya bahwa tempat ini adalah tempat penyebaran agama Islam pertama. Mereka juga memberikan bukti Tribuners bahwa banyak sekali peninggalan dari zaman dulu, dan bahkan ada makam Islam pada tahun 1300-an hingga dengan 1200-an. Dan ini bisa menjadi hal yang menarik Tribuners, di mana berbagai sejarah dan juga sejarah memiliki berbagai versi, dan itu tergantung dari bagaimana orang mempercayainya. Dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan yang terpenting adalah Tribuners, Islam masuk pertama kali ke Kalimantan Timur dan juga bagaimana proses itu bisa sampai Islam masuk ke sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.